Anda kembali di The Prime Show pemirsa, warga kecewa dengan maraknya praktik kecurangan minyak kita. Warga pun meminta pemerintah serius untuk membenahi distribusi minyak kita demi kesejahteraan rakyat. Itu ya, takarannya sih yang aku tahu, jadi memang lebih kayak diperhatikan lagi kan itu kan, jadi lebih aware lagi, karena yang kemarin-kemarin udah kayak miss gitu loh, kita kayak ya kan taunya segitu ya, nggak taunya kurang gitu. Agak kecewa sih ya, karena kan maksudnya ketika kita udah beli satu brand berarti kita percaya sama brand itu kan. Nah kalau sampai ada pemalsuan sangat disayangin sih. Kok ada yang palsu ya nih kita sekarang ya kebanyakan. Terus kalau digoreng tuh kayaknya melintis-melintis gitu kalau yang palsu. Sangat merugikan lah. Biasanya kan itu satu botol full, sekarang dikurangin. Ya harapan saya sih segera ditangkap lah kalau masalah begitu ya. Sebagai ibu rumah tangga ya harus dirugikan dong dengan keadaan yang begini. Udah sekarang harga mahal, takarannya kurang. Terus kita mau sama pemerintah bagaimana? Mau kita protes? Ya namanya rakyat kecil. Ya saran saya sih semoga pemerintah bisa selalu mengayomi rakyat yang dicurangi seperti ini. Dulu masalah bensin, sekarang minyak goreng. Lalu apa seterusnya? Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan hari ini. Saya akan ke Pak Putu lagi. Pak Putu, soal antisipasi ketersediaan minyak kita sendiri ini di pasaran nanti akan seperti apa? Mengingatkan akan ada beberapa cabut yang produsen begitu yang mungkin bisa dicabut izin usahanya, dan Ramadan ini juga masih panjang gitu Pak. Dan tentunya kan kebutuhan akan minyak ini kan akan meningkat HPKN. Pak Putu? Oh ya, itu Bu, ini emang agak ini masalah teknis sih. Jadi yang kalau memang kita lihat Bu, untuk kebutuhan Hari Besar Keagamaan ini memang pemerintah sudah melakukan langkah-langkah. Jadi kenapa harga itu mahal? Ya karena dia itu yang diaturan tadi itu hanya menyebutkan produsen, jadi distribusinya itu distribusi utama, subdistribusi, jadi D1, D2, dan pengecer. Tetapi kenyataan di lapangan ini dari pengecer ini dikasih lagi sama orang, ini yang menyebabkan rantainya agak panjang, agak mahal. Jadi pemerintah memang sudah melakukan langkah-langkah, yaitu mengalokasikan, kami sudah lakukan pertemuan, memfasilitasi, mengalokasikan setidaknya 70.000 ton untuk Hari Besar Keagamaan ini. Itu diberikan kepada Bulog dan ID Food, nanti dibantu dengan PT POS, sehingga ini nanti bisa dilakukan rantai distribusinya itu pendek. Kalau rantai distribusinya pendek, ini pasti akan bisa HIT atau di bawah HIT. Dan kami juga sudah himbau kepada produsen maupun BUMN yang menjalankan ini untuk bisa pada hari raya ini berbuat baik, yaitu bagaimana sharing mengurangi keuntungan masing-masing sehingga di masyarakat itu bisa di bawah HIT. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Memang kita evaluasi dan belum ada laporan, karena kami bilang sama Bulog dan ID Food untuk kalau ada masalah laporkan ke kami. Baik, terima kasih Pak Putu. Baik, Pak Tulus, mungkin terakhir bagaimana nih Pak untuk harapannya ke depan soal minyak kita nih, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah? Ya, kembali ke tadi bahwa ini barang subsidi. Nah, barang subsidi pasti potensi untuk timbulnya satu anomali di dalam pemasaran dan juga distorsinya, sehingga banyak potensi untuk penyalahgunaan dan lain sebagainya. Sehingga kami mendorong agar pemerintah lebih melakukan pengawasan yang ketat, baik dari hulu maupun hilir. Tapi juga masyarakat, konsumen juga harus mulai kritis untuk mencoba mensampling, misalnya menimbang sekali tempo terhadap
barang atau minyak yang dibeli apakah sesuai dengan takaran, berat timbangan dan lain sebagainya. Dan juga upaya-upaya penegakan hukum itu saya kira adalah hal yang mutlak dan harus sinergis di dalam upaya untuk itu. Karena kalau tidak ya nanti akan terulang dan tidak ada efek jerah. Tetapi yang jelas kalau ini masih menjadi barang subsidi, mungkin juga pemerintah bisa mereview pemberian subsidi itu sebenarnya idealnya bukan kepada barang, tapi pada manusianya, kepada penerimanya. Kalau pada barang pasti akan menimbulkan masalah, langsung atau tidak langsung. Tapi kalau kepada orangnya, sepanjang datanya benar, maka harusnya subsidi itu by name, by address, sehingga benar-benar orang yang tepat sasaran. Ini kan sebenarnya barang subsidi minyak kita itu kan untuk kelompok masyarakat menengah bawah, tapi kemudian dipakai, dinikmati oleh masyarakat manapun. Tidak salah, karena ini barang yang terbuka, siapapun bisa beli, gitu. Kira-kira itu. Baik, kalau dari Ikatan Pedagang sendiri gimana nih? Ya, sebelumnya saya ingin menanggapi dulu Pak Putu disampaikan bahwa kalau emang niat pemerintah ingin memutus rantai pasok, tentunya harus memperbaiki dulu, Mbak, di Simirahnya. Izin Pak Putu. Simirah itu dari produsen ke D1, D1 ke D2. D2 rencana ada D3 Mbak, bahkan sampai ke Medan. Ini kan rantai pasok yang panjang. Nggak ada D4 saya kira, ya? D4. Saya kira kalau memang niatnya untuk memutus rantai pasok dan menyeimbangkan harga agar terjadi stabilitas harga di pasaran, tentu dari sistemnya juga dari Kemenperin khususnya diperbaiki. Ya kalau memang harus diperkecil, kemudian kami juga untuk siap memasarkan, kami siap gitu. Karena kami dengan beberapa distributor juga bekerja sama gitu, terutama dengan BUMN, ID Food dan lain sebagainya. Kenapa nggak BUMN pangan aja yang difokuskan untuk melakukan stabilisasi harga pangan di pasaran? Nah, harapan kami tentu ada perbaikan di rantai pasok, Mbak. Ini yang paling penting, dan karena ini persoalan minyak kita, tentu yang menjadi bintang utamanya Kementerian Perdagangan gitu. Jadi dari Kemendak lah harus diperbaiki tata niaganya, entah itu pengelolaannya atau apapun. Jadi kami berharap ke depan kalau dari pedagang intinya ada kepastian barang. Ketika kami mendapatkan kepastian barang, tentu kami akan bisa berjualan. Apalagi ini momentum bagi pedagang menjelang Idul Fitri ke depan gitu ya. Baik, mungkin terakhir ke Pak Arianto, bisa dipastikan tentunya untuk penindakan sendiri dari kepolisian akan terus dilakukan, akan terus digencarkan begitu ya Pak Arianto ya? Singkat saja Pak Arianto. Ya, Pak Arianto, berarti bisa dipastikan untuk penindakan pelaku-pelaku kecurangan terkait dengan minyak kita ini bisa terus digencarkan begitu ya Pak dari kepolisian? Ya, saya kira ya dengan polisi dari dulu sudah menjemput bola ya. Ada Satgas Pangan, itu sebelumnya dulu nggak pernah ada tuh Satgas Pangan, sekarang ada. Dulu hanya perintah pengawasan distribusi, produksi ataupun perdagangan dan sebagainya. Sekarang itu Satgas tetap terus ada dan tidak dibubar-bubarkan. Dan kemudian ini dengan adanya Satgas itu sudah memutus rantai pelaporan yang panjang ya. Biasanya kan dulu koordinasi dengan departemen sana itu hanya insidental. Kalau ini kan setiap hari sudah itu. Nah ini rantai itu sudah ada. Tinggal sekarang menurut saya yang kurang itu adalah di pengawasannya, penebaran pengawas itu yang di lapangan itu yang bisa mempunyai rantai cepat untuk pada Satgas Pangan ini gitu. Saya pikir ini perlu ditingkatkan ya. Dan kemudian kepada tadi asosiasi relasi itu juga digalakkan ada pion-pion informan-informan yang bisa ditanam di situ sehingga dia bisa mempercepat rantai pelaporan dan kemudian rantai penindakan. Baik. Itu harus konsisten, jangan cuma angin-anginan gitu. Saya kira hanya itu yang harus bisa dilakukan, Mas. Baik, terima kasih Pak Arianto. Terus ada Pak Putu sebelumnya, Mas Renaldi dan juga Pak Tulus. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, demikianlah The Prime Show malam hari ini. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.